Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Hendar. Selamat sore Bu Hilfa. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin meminta waktunya sebentar untuk menjadi pakar terhadap eksplorasi penyebab masalah LK saya. Saya sudah menyiapkan 8 pertanyaan untuk Bapak jawab. Ya Pak ya? Ya silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini terkait materi pedagogik motivasi peserta didik, Pak. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi itu kan utama ya bagi siswa, agar dia bisa belajar dengan semangat. Namun biasanya pada saat awal mulai pembelajaran tuh masih aja ada siswa yang mengobrol, bercanda. Jadi kesiapan awalnya tuh belum ada gitu, untuk motivasi belajar tuh belum ada. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya seperti apa ya, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi begini, ketika kita sebagai guru itu ingin mengajar kepada siswa, maka yang harus dibangun terlebih dahulu adalah motivasi, persepsi, dan tujuan pembelajaran. Artinya, banyak anak-anak yang ketika mereka itu mau belajar sesuatu, mereka tidak diberitahu ini pelajaran itu gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa, di kehidupan itu gunanya dan implementasi realnya untuk apa, sehingga mereka tidak merasa ini sesuatu yang penting, yang worth bagi apa sih belajar dia nggak pakai juga gitu. Nah, bagi seorang guru hendaklah kita berpikir sejenak apa yang sekiranya bisa kita berikan sebuah motivasi bagi mereka untuk kedepannya, sehingga ketika siswa itu belajar, oh aku belajar matematika ini penting loh, keren loh, karena ternyata aku bisa tahu kecepatan, waktu, ukuran, sehingga itu menjadi motivasi intrinsik bagi siswa atau bagi peserta didik ketika akan mulai pembelajaran. Maka dia tahu tujuan aku belajar ini apa, tujuan saya belajar hal ini apa, sehingga akan terbawa motivasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah guru tidak mengemas kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran awal sebagai sesuatu yang keren, sesuatu yang wah. Sehingga ketika guru itu memberikan sebuah pembelajaran, dia langsung buka bukunya halaman sekian, atau kita akan belajar tentang ini. Nah, sebaiknya guru itu merelasikan dulu terhadap kegiatan nyatanya. Anak-anak tahu nggak kalau bapak atau ibu guru itu bisa loh menaksir atau mengetahui tinggi pohon di luar sana tanpa menggunakan penggaris misalnya. Ya, anak-anak akan wah beneran pak, beneran bu, mau tahu caranya dong gimana sih ya. Ketika rasa penasaran itu sudah terbangun, rasa ingin tahu, rasa kepo itu sudah muncul, maka apapun yang kita akan berikan kepada mereka, mereka akan menikmatinya, akan menerima dengan sesuatu yang luar biasa, yang baru. Nah, ini yang akan menjadi pengetahuan jangka panjang atau long term memory. Seperti itu, Bu Hilfa. Berarti penyebab utamanya adalah guru harus bisa memaksimalkan dulu nih, mau ngajarnya kayak gimana nih, terus materinya apa nih, medianya apa, metodenya apa, seperti itu ya Pak ya? Iya. Biar ada rasa semangat peserta didik. Tapi ya untuk inilah kita melakukan sebuah PPG kan begitu. Ya benar-benar. Bu Hilfa. Oke, untuk lanjut pertanyaan kedua, ini terkait metode, model, dan pemanfaatan teknologi. Seperti zaman sekarang kan digital udah semakin maju ya Pak. Metode semakin bervariasi, model makin banyak, inovatif, dan teknologi pun makin banyak harus dimanfaatkan. Tapi pada kenyataannya masih banyak guru-guru yang belum bisa memanfaatkan itu semua. Masih menggunakan metode konvensional, ceramah, ataupun media-media, serta tidak memanfaatkan teknologi secara maksimal. Menurut Bapak penyebabnya seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini yang poin 2 ini poin yang cukup seksi ya menurut saya, karena teknologi itu jangankan guru, jangan siswa gitu, karena bagi yang mengembang pun juga belum bisa manfaat secara maksimal gitu. Karena dalam pembelajaran teknologi memiliki sebuah peran gitu, memiliki sebuah peranan yang penting. Tidak hanya sebagai penunjang, tapi bisa jadi menjadi salah satu media yang dapat mengoptimalkan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sebagai contoh begini, ketika Ibu Hilfa mengajarkan anak-anak tentang gerhana matahari atau gerhana bulan, itu kalau kita ngomong atau pakai papan tulis di gambar sih, kayaknya udah mainstream gitu, dan anak-anak itu bagi yang imajinasinya rendah itu sulit membayangkan. Tapi kita bisa menggunakan teknologi, misalnya kita menggunakan teknologi 3D atau 4D gitu, dengan menggunakan IT lah atau yang lebih canggih, VR atau AR. Itu kita bisa langsung merasakan bagaimana sih posisi
bulan, matahari, bumi dalam sebuah sequence gerhana, sehingga akan langsung anak-anak itu kebayang, oh ternyata gerhana seperti ini. Itu dapat dilakukan dengan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kurang maksimal? Karena guru itu masih sebatas menjadi pengguna atau user teknologi, belum menjadi orang yang mengembangkan teknologi, membuat bahan ajaran sendiri. Kita masih suka menjadi orang yang mendownload, menggunakan. Nah, seperti itu. Yang akhirnya adalah kita hanya menggunakan teknologi atau media yang belum tentu itu cocok diterapkan untuk anak-anak kita. Sehingga ketika contoh gini, kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang bagaimana cara media membuat gado-gado. Tapi yang kita download media membuat karedok, mereka kan beda. Meskipun hanya memilih ini yang terkadang menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi yang kurang tepat guna seperti itu. Itu Bu Ilva. Berarti meskipun seorang pakar teknologi pun untuk pembahasan teknologi pun mereka masih kurang maksimal ya Pak. Berarti memang harus sering latihan, pemilihan metode yang tepat gitu-gitu ya Pak ya. Ya benar Bu Ilva. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, materi terkait komunikasi antara guru dan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran tentu membutuhkan sebuah komunikasi yang baik dan antara guru dan siswa ya Pak, maupun dengan orang tua siswa. Tetapi di lapangannya pada saat kegiatan pembelajaran, komunikasi itu tidak berjalan secara efektif. Jadi ibaratnya siswa masih pasif, siswa masih tidak percaya diri untuk bertanya, siswa masih ngobrol, bercanda, sehingga pembelajaran masih berpusat kepada guru. Selain itu, hubungan komunikasi antara orang tua siswa dan guru pun kadang orang tua siswa ada yang suka ikut campur, Bu. Harusnya kayak gini aja nih, Bu. Harusnya duduknya seperti ini, di rolling saja. Nah, kira-kira penyebabnya tuh mengapa bisa seperti itu, Pak? Oke, baik. Nah, ini Bu, memang sekarang itu kan pendidikan itu kan lebih cenderung kalau kita lihat itu kita terkadang bingung tujuan pendidikan itu apa sih? Apakah memang kita itu ingin selalu senantiasa diarahkan oleh orang tua siswa, atau memang kita guru punya prinsip gitu? Ketika kita sudah memiliki sebuah prinsip, bagaimana cara kita untuk membina ananda-ananda atau para syarbik ini menjadi orang-orang yang nantinya akan berilmu, bermartabat, bermoral, maka lakukanlah dan jangan lupa. Nah, terkadang orang tua ini dengan guru itu kucing-kucingan. Maka yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang guru awal-awal, itu saya selalu katakan buat pertemuan khusus dengan orang tua. Alokasikan 1 hari ya, bukan mengosongkan jam ya. Saya dulu nanti saya sebelum istirahat mengosongin jam 2 jam, jangan. 1 hari kalau bisa kosongkan dari pagi sampai duhur atau sampai siang gitu. Buat tuh kontrak belajar, kesepakatan, jika ini maka itu, jika A maka B, sehingga nanti dalam 1 tahun berjalan kegiatan pembelajaran itu ketika nanti ada hal-hal begini itu antara guru dengan orang tua itu sudah ada kesepakatan seperti itu. Misal ketika terlambat bagaimana, ketika nanti ingin izin pergi umroh bagaimana, ketika izin sakit bagaimana, ketika nggak ada kabar bagaimana, sehingga komunikasi kita sudah membuat komitmen di awal ini akan menggunakan komunikasi guru dan siswa. Yang kedua, biasakan komunikasikan segala sesuatu apapun. Ketika ada peristiwa di sekolah, ketika nanti pulangnya, atau ada hal-hal yang memang itu sampaikan. Contoh, kalau memang urgent, ada kecelakaan, jatuh, berdarah, bocor, pusing, sakit, segera telepon, jangan pakai WA. Telepon buat komunikasi, bunda, ini anaknya sakit, tolong dijemput. Tapi jika ada kabar-kabar baik seperti anaknya menang lomba, dapat ujian, menyelamatkan siswa sebagainya, itu buat nanti laporannya malam. Bapak Ibu, Ayah Bunda, selamat tadi hari ini ada kejadian di sekolah, anaknya bahaya. Akan tercipta komunikasi yang positif antara guru dan orang tua seperti itu. Oh seperti itu, berarti memang harus ada perjanjian dulu antara guru dan orang tua siswa biar pembelajaran ke depannya tuh bisa komunikasi 2 arah gitu ya Pak ya? Pasti, makanya ketika kita itu di awal-awal tahun itu kan ada pembagian wali kelas dan kelas gitu kan. Nah itu alokasikan 1 hari izin dengan kepala sekolah, saya ingin membuat pertemuan khusus dengan kontrak belajar sehingga nanti ke depannya komunikasi akan lancar seperti itu. Gitu. Kalau untuk
komunikasi dengan siswanya Pak? Mengapa bisa pasif seperti itu? Oke, baik. Nah, ini memang sesuatu hal yang paradigmatik ya. Guru-guru yang memang generasi tua, mohon maaf ya, memang menganggap bahwa guru dengan sertif itu harus top down, harus atas dengan bawah. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan mereka, apalagi mereka menganggap tidak kenal. Karena kita guru, ya kan, ditiru itu dan digugu itu pendapat mereka. Gitu. Tapi pendapat guru-guru yang memang milenial memiliki pandangan berbeda bahwa sertif itu adalah teman kita. Maka ketika kita menganggap mereka teman, apapun yang kita ajarkan itu akan menjadi mudah. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu memilih mana kira-kira yang positif untuk membangun komunikasi antara sertif dengan guru. Sehingga kalau komunikasi sudah terbangun, sudah positif, sudah merasa nyaman belajar, maka apapun yang kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang memang nyaman, itu akan mudah dipahami. Karena terkadang banyak komunikasi yang nampak antara guru dan sertif seperti satunya itu adalah tidak adanya komunikasi awal yang membuat hubungan menjadi hangat. Ya akhirnya merasa bahwa nggak enak karena tidak ada komunikasi di awal seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, ini materi terkait kesulitan belajar siswa dalam operasi perkalian, menulis dan membaca. Saya memegang kelas tinggi, yaitu kelas 4. Seharusnya kan siswa kelas tinggi itu sudah bisa menulis, sudah lancar membaca, serta operasi hitung perkaliannya pun itu seharusnya sudah lancar ya Pak. Tapi kebanyakan masih banyak yang belum seperti itu. Kira-kira penyebabnya seperti apa Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat dari pertanyaan perkalian atas, sebenarnya kan kita sepakat ya bahwa perkalian itu kan adalah penjumlahan yang berulang. Ya nggak sekarang nggak? Kenapa? Nah, kalau zaman penjumlahan yang berulang, ya. Nah, kalau zaman dulu itu ada istilah namanya mencongak, gitu ya. Pernah dengar ya? Nah, itu kan mengingat. Nah, perkalian ini adalah sesuatu yang memang sehari-hari, bahkan sampai jadi bahan ledekan. Anak-anak SMP itu sama orang-orang pasar lah perkalian ya kan ya gitu kan. Karena tidak terbiasa, tidak dikorelasikan dalam kehidupan nyata. Tidak diajak untuk berpikir logis. Sebagai contoh gini, kita ajak anak-anak kita untuk berpikir logis, untuk mengajak matematika dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Contoh, Ibu Hilfa beli permen, gitu kan. Jumlah kelas katakan 30 siswa. Di dalam permen itu ada 60. Nah, bagaimana caranya ini agar habis dibagi, atau bagaimana caranya agar bisa dikorelasikan dengan perkalian? Ini bisa dilakukan oleh guru, sehingga mereka akan terbiasa. Dan ketika ketemu angka-angka yang contoh 6 kali 3, 6 kali 4, 6 kali 4, mereka terbiasa, sudah hafal gitu kan. Nah, maka itu yang pertama ya. Maka guru harus selalu menerapkan, mensinergikan matematika dalam kehidupan. Bahkan ada kasus di kelas 6, itu anak itu baru tahu kalau 1/4 itu ternyata setengahnya dari 1/2 gitu kan. Nah, ini karena tidak dikorelasikan dari kehidupan nyata. Coba kalau diajak berpikir, itu mereka akan tahu. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah bahwa kurangnya pemahaman akan penting perkalian itu penting banget sehari-hari banget. Kapanpun kita hidup, kita beli, belanja, transaksi, bertemu dengan orang, kita akan bertemu dengan perkalian. Nah, maka saran saya adalah coba mulai untuk bersahabat. Ya, dalam tanda kutip mungkin kalau sebagian guru masih anti dengan kata-kata menghafal, oke lah saya gunakan kata bersahabat atau perkalian. Perkalian bilangan kembar, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, itu yang coba kita hafalkan yang pertama. Nah, itu yang kedua mungkin perkalian 2, perkalian 3, perkalian 5 terus nanti lama-lama akan ada angka yang kembar, lama-lama akan hafal seperti itu. Kalau untuk kesulitan yang membaca dan menulis itu seperti apa Pak? Itu numerasi dan menulis dan membaca yang pertama sama. Jadi orang tua itu atau guru itu lebih suka yang memulai baca itu gurunya. Coba kalau kita ubah yang memulai baca siswanya. Dimulai dari menceritakan dengan bahasa sendiri, menuliskan dengan bahasa sendiri. Nanti lama-lama dia akan terbiasa. Puncaknya adalah ketika anak-anak itu menemukan bahasa-bahasa yang sulit. Nah, itu baru berarti anak itu sudah membaca. Gitu. Berarti penyebabnya guru pun harus terbiasa memulai
pembelajaran itu dari murid dulu ya, baru Dari murid, coba ceritakan pengalaman, coba seperti baca. itu ya. Jadi biar murid yang aktif, nanti guru yang memfasilitatornya gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya materi terkait etika sopan santun. Karena efek pandemi, jadikan mereka pada pembelajaran daring di rumah ya Pak. Pas ketika mereka masuk mulai tatap muka, ternyata banyak sekali siswa yang etika sopan santun itu kurang, seperti tidak salim, seperti tidak hormat, atau tidak ayo selamat pagi Bu, atau assalamualaikum Bu, seperti itu. Penyebabnya seperti apa Pak? Oke, baik. Ini sopan santun itu kan kalau dulu tuh ada mata kuliah namanya budi pekerti gitu ya. Adab dan etika tuh sekarang kan nggak ada. Itu kan kalau teman-teman kan menjadi K4 ya. Kalau Bu Hilfa sudah pakai Merdeka Belajar? Belum pakai. Masih tematik ya? Masih tematik. Nah, meskipun guru orang tua itu sudah mengajarkan sopan santun, tapi anak-anak ini kan pasti dia punya figuritas gitu kan, di media sosial, di TikTok, di Instagram, dimanapun yang menurut mereka ini lebih keren, lebih kece gitu loh untuk saya ikuti. Sehingga nilai-nilai norma yang positif seperti pengucapan salam, pengucapan kulon nuwun dan seperti ini mulai hilang. Mereka lebih suka mengatakan yes, yo, mamen, guys gitu ya. Ini yang dianggap keren gitu. Padahal ini kan hanya asumsi mereka. Makanya solusinya adalah guru jangan kalah, terus menanamkan itu, mencontohkan, meneladankan, sehingga lama-lama itu akan kalah dengan sendirinya seperti itu. Berarti penyebabnya pun bisa karena kemajuan teknologi, siswa pun jadi semakin gampang mengakses, jadi malah ngikutin hal yang tidak baik gitu ya. Ada figuritas tokoh gitu kan. Gitu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya terkait HOTS, literasi dan numerasi. Sekarang kan gencar sekali ya Pak, soal-soal HOTS, soal-soal literasi numerasi buat berkaitan dengan AKM. Tapi pada fakta di lapangannya, ketika guru memberikan soal tipe HOTS, tipe literasi numerasi, nilai-nilai siswa itu rendah. Selain itu, siswa juga kurang paham gimana ya cara ngerjainnya. Ini soal kayak gimana sih kayak gitu. Kira-kira penyebabnya seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi soal-soal literasi numerasi kan satu paket, satu kesatuan. Nah, kalau kenapa banyak yang rendah? Pertama juga kadang gurunya tidak mampu untuk mentransisikan pesan itu kepada seri, yang akhirnya membuat saya juga bingung. Nah, yang solusi pertama adalah biasakan ketika kegiatan pembelajaran apapun itu harus dilakukan minimal literasi dan numerasi. Contoh, coba dong ibu mau tahu dong kamu sudah baca berapa buku hari ini, atau ceritakan dong buku yang kamu baca tentang apa sih gitu. Jadi kita nggak usah masuk ke pelajaran dulu lah. Minimal anak itu bisa baca satu buku, satu bab, satu subbab, dan ngerti. Dia bisa menceritakan kembali, bisa menyebutkan ada berapa tokoh, ada berapa kejadian, ada berapa barang yang terdapat pada tersebut. Itu bisa menjadi sebuah dasar dari kegiatan literasi numerasi gitu. Tapi kan kita enggak. Anak-anak hanya membaca untuk mencari jawaban. Makanya sering dikatakan, ibu nomor ini jawabannya di halaman berapa ya? Jawaban di halaman berapa? Jadi kamu baca hanya untuk mencari jawaban, bukan untuk memahami. Jadi solusinya adalah ini sinergitas juga sebenarnya orang tua. Coba ajak anak-anak ke jalan-jalan toko buku atau beli buku, baca buku, habiskan buku tersebut gitu. Nah, kemudian juga ajak untuk berpikir kritis. Kenapa? Menurut pendapat kamu kenapa? Coba jelaskan. Nah, ini dasar untuk mengembangkan kemampuan HOTS. Kalau ini sudah diterapkan, nanti insya Allah juga mereka akan terbiasa untuk berpikir kritis. Berarti pemaksimalan guru pun juga, pemaksimalan guru yang kurang pun bisa menjadi penyebab masalah ini ya Pak ya. Selain karena kurangnya pemahaman konsep siswa terhadap tipe HOTS, literasi dan numerasi, seperti itu ya Pak ya. Iya, benar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya terkait advance material. Pembelajaran tematik itu kan kebetulan saya masih tematik ya Pak. Pembelajaran kan masih terpadu, jadi pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia itu masih digabung jadi satu. Tapi terkadang tuh guru masih belum bisa mengintegrasikan ketiga mata pelajaran itu. Biasanya kira-kira penyebab seperti apa itu Pak? Oke, baik. Nah, ini yang tadi saya coba katakan. Jadi tematik itu kalau kita lihat itu kan pembelajaran sehari-hari banget.
Bahkan untuk yang orang-orang anak-anak pintar itu kayak belajar diri, kegemaran itu kan mereka nggak mau ya bahasanya apa yang dipelajari kan gitu, cuma baca-baca doang. Nah ini pentingnya kalau saya gini bilang, udahlah kamu nggak usah buka buku, ya kita nggak usah buka buku, kita jalan-jalan keluar ke lingkungan sekolah, kamu amati sesuatu hal. Kemudian kamu bisa nggak ceritakan apa yang sudah kamu amati? Kemudian kamu hitung benda-benda apa yang memiliki kesamaan. Nah ini dasar untuk menggabungkan antara bahasa, matematika dan IPA. Karena IPA itu kan alam, bahasa adalah language, dan matematika itu hitung-hitungan itu kan bisa disatukan. Tapi kadang kita guru aja kurang kreatif mengembangkan metode sehingga mengembangkan itu kita kesulitan. Padahal mudah. Kembali kepada dari awal, mau nggak kita membantu itu? Jadi penyebabnya guru pun harus kreatif ya Pak ya, agar bisa memadukan mata pelajaran itu. Selain karena keterbatasan waktu ya, karena kan tematik itu juga butuh waktu yang agak lama ya. Alokasi JP-nya kan banyak ya. Gitu. Oh ya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, materi terkait miskonsepsi. Miskonsepsi itu pasti sering terjadi ya antara guru dengan siswa. Mungkin siswa sudah diajarkan di rumah, oh kamu tuh kayak gini-gini, misalnya pecahan itu pokoknya 1/4 seperti ini ya nak ya, ntar kalau kita di sekolah kamu bisa menjawabnya seperti ini.